Dari rasa kasih sayang terhadap anak, mereka akan mencintai kita, mencintai gurunya, menyayangi gurunya. Otomatis dia akan memperhatikan dan menyukai pembelajaran yang kita berikan. Salam Rumba. Kita di sini di SD Negeri 30 Palembang, yang pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bu R.A. Tri Agustina. Tri Agustina, Bu ya? Ya. Santai aja, Bu ya. Jadi kenapa sih Ibu mau menjadi guru, Bu? Alhamdulillah ya Pak ya. Terus terang menjadi guru itu luar biasa loh Pak. Luar biasa. Itu sudah ada di dalam diri saya, sudah tertanam di dalam diri saya. Sejak saya SD itu saya sangat saya sangat sekali mencontoh dari guru-guru saya SD, terus SMP dan SMA. Dari situ saya sangat sekali terinspirasi dari guru-guru tersebut dan terpatri di dalam diri saya. Saya ingin menjadi guru, dan juga memang latar belakang saya tidak ada menjadi seorang guru ya Pak ya. Tetapi saya begitu berminat dan saya begitu sangat mencintai profesi seorang guru. Karena seorang guru, anak-anak akan menjadi luar biasa, menjadi warisan yang terindah bagi kita Pak. Dari situ saya memang meningkatkan kompetensi saya. Dari saya kuliah Pak, saya kuliah memang di jurusan FKIP di keguruan. Di situ saya langsung selesai, dan selesai saya karena jiwa saya pendidik, saya jadi memang seharusnya saya mengajar di SEMEA ataupun di SMA, tetapi saya lebih mencintai mendidik anak-anak, mendidik anak-anak sekolah dasar Bu ya, anak-anak PAUD Pak. Anak PAUD dulu, anak-anak PAUD. Jadi ini Bu dulu memang dari keinginan pribadi Bu ya, menjadi guru itu ya. Yang lebih ada dan terpatri di dalam diri saya adalah mencintai profesi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi ini Bu untuk ini dulu supaya teman-teman sahabat Rumba ini tahu Bu, dulu boleh. Ibu kalau boleh tahu kuliahnya di mana dulu Bu? Saya di FKIP. FKIP di Universitas Sriwijaya Bu ya? Ya, di Unsri. Jadi dulu tuh di Bukit Indah atau di Indralaya dulu? Saya kebetulan itu terakhir saya di Unsri Bukit Besar. Oh, jadi setelah terakhir saya angkatan Ibu angkatan terakhir, jadi selanjutnya itu di Indralaya. Saya gitu terakhir kali. Jurusan apa Bu kalau boleh tahu? Saya itu FKIP PDU dulu, Pendidikan Dunia Usaha. Itu dulu saya itu harusnya mengajar ekonomi ya. Ekonomi Bu ya. Yang dulu sangat susah ya, ada neraca, debit dan kredit. Jadi setelah tamat kuliah itu bagaimana Bu ceritanya Bu? Ibu langsung mengajar atau gimana Bu? Setelah kuliah dulu? Itu saya langsung sempat mengajar dulu di SEMEA ya. SEMEA, SEMEA-nya di mana Bu? SEMEA-nya? Saya dulu di SEMEA yang di Cinde ya. Oh Cinde ya, SEMEA 1 ya. Sekarang SMK 1 ya. Tapi tidak lama. Setelah itu saya karena memang bibi saya atau dulu tante ya, tante saya mempunyai taman kanak-kanak yang memang belum tersentuh Pak, dan letaknya juga di daerah dekat di daerah Ilir Barat 2. Nah di situ saya tersentuh untuk membangkitkan sekolah itu yang hampir hampir bangkrut lah. Tutup ya, hampir tutup. Jadi jangan sentuhan saya dari murid 30 PAUD Bu ya? Iya, PAUD. Dari murid 30 lama tahun berapa menjadi sekitar 100-an. 100-an Bu ya? Alhamdulillah. Di Ilir Barat 2 itu TK itu sudah ada.
Dan disitulah saya mengembangkan kompetensi saya, Pak. Saya mengikuti lomba-lomba, Pak. Oh. Ya. Kalau boleh tahu lomba apa itu, Bu? Supaya sahabat rumba ini tahu, mengenal lebih dalam, Bu. Kakek nanti kan ketemu di jalan, oh ini ibunya gitu kan. Karena saya sangat menyukai dan meningkatkan kompetensi sebagai guru ya. Saya di tahun 2008 itu sudah mengikuti lomba-lomba guru berprestasi. Guru berprestasi, Bu ya? Masih guru berprestasi tingkat taman kanak-kanak ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu udah lama ya. Di situ saya sudah mulai berapa kali itu Pak, 2007, 2008 saya ikut, itu sudah dapat juara 3 dan 2010 saya mendapat juara 1 Pak. Lomba apa itu, Bu? Tingkat kota dan tingkat provinsi. Lomba kepala sekolah berprestasi. Oh, kepala sekolah taman kanak-kanak tadi ya? Iya, tingkat taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Dan saya diutus dari Provinsi Sumatera Selatan ke nasional 2010 Pak. Di mana itu Bu kegiatannya? Di Jakarta. Di Jakarta, di kementerian. Di kementerian langsung ya? Langsung di Kemendikbud ya? Kemendikbud. Alhamdulillah saya sudah mempunyai teman dan berbagi-bagi ilmu dengan seluruh guru di taman kanak-kanak di seluruh Indonesia 2010. Tetapi memang berat ya Pak. Persaingan nasional lah ya. Paham kita Bu. Sangat berat. Kita juga pernah ikut nasional, lomba-lomba nasional sudah pernah ikut. Sangat berat. Dengan dokumen yang begitu banyak Pak. Dengan ini, tetapi saya tidak ini, tetapi dokumen saya juga segini Pak. Dan saya juga sudah persiapan yang matang. Sudah segini dokumennya Pak. Alhamdulillah 2010 saya mendapatkan begitu banyak penghargaan. Saya mendapat umroh dan jalan-jalan ke Singapura. Oh, umroh Bu ya? Saya diajak umroh, alhamdulillah luar biasa Sumatera Selatan. Dari mana itu Bu penyelenggaranya? Saya mendapat dari kota ya, dari kota. Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota. Ya, ada juga yang atau udah langsung dari pemerintahan kotanya? Iya, dari dari Kemdikbudnya Pak. Dari Kemdikbud saya dapat ya, alhamdulillah ada macam-macam ya Pak ya. Yang itunya transportnya pokoknya luar biasa Pak. Kalau yang itu tidak saya ini kan Pak, yang penting saya sudah meningkatkan kompetensi lebih luas lagi dan kita sangat luar biasa Pak. Setelah itu 2010 saya mengikuti sekolah lagi, saya ambil di S2, tapi saya ambil yang manajemen pendidikan. Karena seorang guru itu tidak harus berhenti di situ Pak. Iya, benar. Seorang guru itu harus meningkatkan kompetensi diri agar bisa mengikuti perkembangan zaman Pak. Terus update. Ya, benar Bu. 2010 saya ikut, 2017 saya ikut linear lagi, saya ikut lagi, saya ambil kata orang itu dokter spesialis ya. Saya ikut SPD AUD. SPD Sekolah Pendidikan Khusus Anak Usia Dini. 2017 saya 2018 saya ikut lomba lagi. Saya itu orangnya pantang menyerah Pak. Saya selalu update, guru yang selalu update. Saya ikut lomba lagi dan saya mandek di provinsi. Juara 2 di tingkat provinsi di 2018. Tingkat apa tuh Bu? Tingkat provinsi masih PAUD saya PAUD, Pak. Bu, ya? Masih PAUD. Dan sekarang 2017 itu saya macam-macam Pak. Saya itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan saya ikut juga secara ini Pak, secara nasional ikut pendaftaran asesor Pak. Asesor. Dan alhamdulillah saya diterima di tahun 2017 itu asesor PAUD Pak. Asesor PAUD Bu ya. Jadi itu sesumsel ya. Sesumsel ya. Saya termasuk salah satu tingkat Sumsel Bu ya. PAUD ya. Sesumsel. Jadi sahabat rumba Bu apa panggilannya Bu? Tina aja. Bu Tina ya. Bu Tina ini salah satu juga asesor Bu ya. Asesor sampai saat ini PAUD. Sampai saat ini Mbak Bu atau sekarang 2024 asesor PAUD itu udah dilebur
jadi satu, yaitu asesor PDM. Asesor PAUD dasar dan menengah. Berarti SD dan menengah jadi satu. Jadi saya sudah jadi asesor PAUD, SD, SMP jadi satu Bu ya. Jadi Ibu di situ juga Bu ya? Ya, mulai 2024 ini. 2024 ini. Saya lagi peningkatan penyegaran ini Pak. Untuk ditugaskan lagi visitasi, kita harus setiap tahun penyegaran. Ya, benar Bu. Jadi penyegaran terus ilmu itu kan. Ilmu PAUD itu harus diupdate. Ya, dan catatan Pak, kenapa saya sampai ke SD? 2023 saya diterima P3K. Alhamdulillah Bu. Dan saya dari PAUD diterima di 2003 bulan Agustus ya. Agustus saya sudah bertugas di SD 30 mengajar di kelas 1 yang masih gini Pak, masih bisa linear mengajar di kelas 1, 2, dan 3 jadi bisa linear dengan apa yang ada saya miliki, yaitu sertifikat pendidikan. Jadi ini Bu, apa namanya kan itu tadi luar biasa sahabat rumah pengalaman Ibu ini di PAUD, luar biasa apa namanya track rekornya lah Bu, rekornya sahabat rumah, Ibu ini sudah malam melintang lah kalau dunia PAUD ini, dunia PAUD, dunia SD sudah malam melintang. Alhamdulillah juga sudah diangkat di P3 Bu ya, P3K. Jadi apa namanya, jadi pendidik resmi lah ya, alhamdulillah Bu. Itu sudah ada ini ya Pak ya. Jadi ada SK gitu. Ya, ada SK-nya. Jadi ini Bu, apa namanya, kami sebagai ini pengen tahu Bu, apa sebagai murid lah ya, murid yang sudah lama ini, ada nggak perbedaan mengajar di PAUD dengan anak SD? Apa sih perbedaannya Bu? Kalau sama ya, karena kebetulan saya mengajarnya di kelas 1 ya. Di kelas 1 itu beda tipis ya Pak. Iya, makanya saya tanya ya. Karena sudah beberapa kali wawancara juga yang sudah guru-guru yang ngajar kelas 1 SD ini sudah. Iya, beda tipis. Karena umurnya juga bedanya tipis ya Pak ya. Kadang-kadang rupanya anak ini masih PAUD, tapi sudah di SD kan, kadang ada lebih cepat kan Bu. Itu jadi saya sangat mencintai benar Pak. Karena dari PAUD saya ke kelas 1. Gimana Bu perbedaannya ngajar PAUD dengan SD ini Bu, kira-kira Bu? Kalau pengalaman Ibu lah. Pengalaman saya ya, kalau saya di PAUD itu memang agak super ya, super ya. Arti super itu peginya kita benar-benar kita terima dengan apa Pak ya, kepembiasaan yang luar biasa ya Pak ya, pembiasaan yang luar biasa, diterima di sekolah, di kelas dengan penitipan ya Pak ya, anak wali murid menitipkan kita, kemudian orang tua wali murid menitipkan ke kita, kemudian mereka mengambil anak lagi secara utuh ya. Benar, Bu. Artinya kami sangat luar biasa. Sebagai orang tua kedua lah ya. Orang tua kedua di taman kanak-kanak tersebut. Dan kami sangat arti kata itu menjaga ya Pak ya, istilah tapi kalau menjaga tidak terlalu kasar ya, mendampingi ya Pak ya, mendampingi anak dari mereka datang sampai pulang Pak, bermain juga masih tetap kita dampingi, belajar juga face to face Pak, apalagi kan karena penanaman anak yang belum tahu, anak yang masih polos ini Bu. Masih bolos. Kadang-kadang di rumah belum diajari juga Bu. Nah, itu yang lebih punya tingkat kesulitannya lebih tinggi Bu ya, mengajarnya Bu ya. Ada yang belum bisa nulis, ada yang belum bisa baca, itu gimana itu Bu? Itu yang saya alami di SD sekarang yang saya pegang kelas 1. Saya datang di kelas 1 di SD. Saya luar biasa Pak.
Yang baca cuma 2 bisa. Berapa orang Bu? 2 orang. Jadi saya sangat mempunyai teknik ya. Iya, iya. Saya harus mempunyai teknik nih dan target Pak. Iya, target Saya benar. mempunyai teknik dan target bahwa dalam 1 bulan 2 bulan ini saya harus mengurangi dan menuntaskan apa anak yang tidak bisa baca dan menulis. Dengan teknik apa? Iya Bu, apa tuh Saya tekniknya, satu, rahasianya tuh, Bu? saya ada komunikasi dengan Heeh. mama-mamanya Ya, oh. dan saya mempunyai grup. Setiap hari saya mempunyai laporan Pak. Oh siap Bu. Si ini dan saya Perkembangannya dilaporkan lah Bu itu Bu ya. dan saya setiap hari juga mengupdate Ya. anak lagi apa belajar, anak apa. Ya. Dan di situ saya membangun dulu komunikasi Benar Bu. dengan wali murid, orang tua anak. Nah di situ saya mempunyai target ya Bapak yang kemarin 2, saya mempunyai target bulan pertama itu 5, tidak banyak. 5 dan alhamdulillah saya tercapai target saya 5. Bulan berikutnya lagi saya ini lagi tekniknya lagi 1 tadi udah saya alami dengan hubungan komunikasi dengan orang tua. Tetapi saya harus mengkomunikasikan juga dengan kepala sekolah saya, Bapak Zainuri, dan itu yang sangat mendukung kami untuk tetap maju, Pak. Mempunyai kepala sekolah yang luar biasa, Bapak Biasanya Zainuri. kalau guru-gurunya berprestasi, ya kepala sekolahnya pasti juga pimpinannya pasti bagus juga, ya luar biasa, Pak. Kami. Dan sampai sekarang sudah bulan kesekian ya Pak saya mendidik anak dan kira-kira masih bersisa 5 yang belum bisa baca. Satu kelas itu berapa Bu? Satu kelas itu berapa orang? 28 orang. Ya, wih luar biasa itu Bu. Saya sangat bangga ya dengan diri sendiri ya. Luar biasa. Dan saya selalu memberikan laporan-laporan halaman berapa, apa PR, semua komunikasi itu. Dan juga saya anak yang tidak sekolah juga saya kunjungi ibu-ibu. Saya beri jalan keluar. Waktu dia sakit atau gimana Bu problemanya tuh Bu biasanya? Yang lama. Atau memang males? Kan ini kan perubahan itu Bu ya. Dari anak-anak tiba-tiba kagok dia dunia nih kok beda kan. Nih ibu gurunya nih kayaknya tangkas bener ya. Karena saya sebagai guru itu harus mempunyai target ya Pak ya. Target untuk memperbaiki apa kekurangan di dalam kelas ya Pak ya, dan memperbaiki apa kemampuan anak juga kemampuan anak dan teknik-teknik apa yang akan saya gunakan sehingga tujuan, apalagi kan sekarang makin kurmer ya, kurikulum merdeka yang harus bergerak ya Pak ya. Guru bergerak, lebih semua bergerak, lebih aktif lah ya. Dan berpusat kepada anak. Nah itu yang harus saya inikan ya Pak ya. Dan satu lagi Pak, saya 2020 saya alhamdulillah saya juga diterima di Kemdikbud menjadi asesor PSP Pak. Apa dan itu PSP fasilitator. Supaya sahabat rumbahin tahu PSP itu apa itu Bu? Kan iya ada yang sahabat rumah ini mengerti Bu PSP itu. PSP itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Dan itu saya di 2000 asesornya Bu ya? Asesornya. Bukan guru penggeraknya, bukan. Ya, luar biasa ini sahabat rumah. Jadi SIM PKB-nya terblokir, saya tidak bisa mengikuti sekolah penggerak yang pada saat itu lagi booming. Waduh, di dalam diri ya, saya ingin menjadi sekolah saya ini ya luar biasa bergerak, menjadi sekolah penggerak, menjadi ini itu semua. Tetapi saya tidak bisa karena saya sudah duluan menjadi asesor tadi penggerak juga, PSP ya, dari rekor tadi kan Bu. Dan fasilitator juga, asesornya juga. Jadi tetapi di situ kan semua kan di dunia maya ya Pak ya. Kita tidak face to face ya. Itu semua melalui disim PKB semua, dan semuanya itu harus kita update Pak. Dari semuanya harus update itu semuanya, dan juga itu melalui
dunia maya ya, Iya, iya, iya. melalui Simpik KB Simpik KB, dan ya. juga semuanya itu merupakan sesuatu yang luar biasa Pak, yang di Sumsel. Kalau yang di Palembang itu saya salah satunya asesornya yang Guru penggerak ya? Sekolah penggerak Pak. Oh, Sekolah asesor penggerak. sekolahnya, bukan gurunya. Sekolah penggerak. Lebih Dan ke sekolah. untuk CGP saya harus melalui ini lagi peningkatan kompetensi lagi, dan itu sudah saya lalui pada saat 2024 bulan Februari Pak. Selama 10 hari saya juga digodok untuk menjadi asesor CGP namanya, calon guru penggerak. CGP ya? Iya, dan alhamdulillah saya juga lulus, dan ini di sini juga lumayan lupa, alhamdulillah ada salah satu guru penggeraknya, guru penggerak, dan juga sekarang juga ada yang sedang berjalan guru penggerak itu CGP juga. SD 30 yes Pak. Yang penting kita itu Pak selalu meningkatkan diri. Selalu meningkatkan diri, selalu update Pak. Update itu berarti kan kita itu selalu merasa kurang Pak. Ikut ilmu padi. Makin tinggi dia makin merunduk. Menunduk. Artinya kita selalu mengupdate diri dengan belajar. Itu saja Pak kuncinya. Ya. Terus apa sih belajar, supaya tetapi, fokus dia Bu? Ya. Supaya dia fokus belajar itu gimana Bu? Caranya Bu? Kalau kunci saya Bu. harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Dari rasa kasih sayang terhadap anak, mereka akan mencintai kita, mencintai gurunya, menyayangi gurunya. Otomatis dia akan memperhatikan dan menyukai pembelajaran yang kita berikan. Iya, benar Bu. Dari itu kita harus ke perilaku anak dulu. Kalau tidak bisa menyayangi anak, kita tidak bisa menguasai kelas. Berarti kita harus memahami perilaku satu-satu Bu ya? Iya. Wah gila, ngeri ini Bu. Dari 28 anak yang harus saya kita pegang. pahami semua ya Bu? Iya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Setelah itu kita kumpulkan jadi satu. Ini Bu, jadi sambil ini Bu ya, sambil diskusi kita kan Bu. Bagaimana Bu menanggapi anak-anak yang aktif itu gimana Bu? Teknik Ibu tuh ya. Kalau saya yang anak aktif, saya ajak bekerja sama. Seperti saya membagikan buku, terus menghapus papan tulis, dan juga membantu membuang sampah. Saya aktifkan dia di dalam kelas untuk berkolaborasi bersama saya. Terus sehingga dia bisa menyalurkan juga yang keaktifan dia tadi. Dan kalau di kelas saya satu ada anak ABK, dan alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Memang ditemani anak, saya perbaiki dia dari perilakunya, datang saling, dan juga selalu mengucap terima kasih Bu Guru, terima kasih Bu Tina. Yang dia ucapkan di mulut dia itu sudah kebiasaan lah Bu. Kebiasaan sudah luar biasa. Saat dia pulang sekolah, terima kasih Bu Tina, terima kasih Bu Guru. Itu yang selalu diucapkan. Itu yang luar biasa. Itu yang saya kembangkan di kelas saya 1A SD Negeri 30 di pendidikan Taman Kanak-kanak itu. Bu. Tidak semua dilalui oleh anak SD yang sekarang saya pegang. Iya benar Bu. Itu yang anak TK saya itu yang ada di situ hanya 2 orang, termasuk yang kemarin yang sudah bisa baca. Dan selebihnya itu mereka tidak melalui masa-masa emas itu di Taman Kanak-kanak. Dan itu merupakan tantangan bagi saya, tantangan buat saya untuk lebih menggali supaya saya lebih sukses, menangani anak 28 dikurang 26 anak ini. Dan alhamdulillah saya 5 anak lagi yang harus saya bekali lebih dalam lagi Bu. Lebih dalam lagi saya uli sehingga saya memperoleh 100% di kelas 28 anak bisa luar baca biasa, dan tulis. Bagaimana Bu
ini kan tadi kan anak yang aktif tadi Bu ya. Nah ini ada aktif tanda kutip Bu, nakal lah bahasanya kan. Gimana Bu menanggapi anak-anak yang nakal, suka jahil, suka kadang-kadang saya letakkan duduk di depan Pak. Oh duduk di depan ya. Iya benar. Dan juga saya selalu bukan anaknya yang berpindah, saya yang selalu duduknya berpindah. Kadang saya memindahkan posisi saya di sebelah kiri dan terkadang saya di sebelah kanan. Dan kalau saya lagi praktek menggunakan infocus belajar ataupun laptop, saya selalu di tengah. Karena posisi tengah sangat bagus untuk pencahayaan saya dalam memberikan materi pembelajaran yang menggunakan infocus. Jadi yang menurut Bapak tadi, saya selalu mendampingi anak yang luar biasa tersebut. Begitu Pak. Dan alhamdulillah saya tanda petik lagi Pak. Yang tersebut alhamdulillah berhasil. Dan sekarang setiap tali sepatunya lepas, Ibu tolong tali sepatu saya lepas. Itu tanda kasih sayang dan tanda dia menyukai kita sebagai guru. Orang kedua di rumah. Betul. Yang tidak ditemuinya di rumah, dia temukan di sekolah, yaitu Ibu Tina. Jadi itulah sahabat rumah. Jadi apa namanya, semua terdetail jadinya. Detail dari mulai dari apa namanya, dari hal-hal kecil pun guru ini mengajari murid-muridnya Bu ya, betul Bu ya? Betul. Karena tali sepatu lah, inilah pakai apa ya? Ada tali pinggangnya. Tali pinggang lah, ada apa namanya dasinya, bahkan topi juga, dan jilbab juga. Kadang-kadang potong rambut. Anak-anak ini itu pernah juga saya nggak berani saya komunikasikan dengan orang tua. Saya fotokan, Mama, anaknya poninya sudah agak panjang. Mama sudah melewati telinga. Jadi rapi dia Bu ya. Saya fotokan, besok anaknya sudah rapi dan itu sudah luar biasa. Saya membangun juga komunikasi dengan wali murid. Wali murid orang tua anak saya yang jumlahnya 28, macem-macem juga. Apa sih yang kepengen Bu Ibu capai kira-kira ke depannya? Satu ya. Saya itu kalau dalam diri saya itu masih ingin berguna untuk masyarakat, Bu. Berguna untuk nusa dan bangsa, dan juga saya ilmu padi tadi saya ingin memberikan apa yang saya miliki kepada anak didik saya khususnya kelas 1. Supaya anak saya sukses dan anak saya bisa naik kelas semua. Kedua, saya bisa dengan Tuhan ya. Saya kembali lagi ke Tuhan, saya bisa bersedekah ilmu ya. Bersedekah ilmu, bersedekah lahir, bersedekah batin agar saya bisa menjadi guru yang sukses lahir dan batin. Amin Bu. Sukses lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Tina dan kepala sekolah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sahabat rumah.